Dibenci sekaligus dicinta, inilah belut. Dikenal sebagai ikan kaya protein dan zat besi, rasa lezat belut berbanding lurus dengan manfaat yang luar biasa bagi semua orang. Tapi di sisi lain, tampilan fisik belut yang mirip dengan ular membuat sebagian orang merasa jijik atau takut, bahkan cenderung menghindari olahan belut. Lantas, dari mana sebenarnya jalan panjang belut sebelum sampai di meja makan? Bagaimana orang bisa menangkapnya dengan mudah? Lebih dikenal sebagai hewan liar, rupanya tidak mudah untuk mendapatkan belut, terutama jika sedang tidak dalam musimnya. Sedangkan permintaan konsumen akan belut semakin tinggi seiring kesadaran masyarakat akan khasiatnya. Dari situlah banyak sebagian orang yang rela menghabiskan waktu bergelut dengan lumpur untuk mendapatkan belut. Salah satunya Pak Aceh dan Pak Abo, warga kampung Areska, Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini telah menekuni pekerjaan sebagai pemburu belut belasan tahun lamanya. Meski terlihat remeh, hasil yang diperoleh ternyata cukup menjanjikan. Paling 5 kilo saya, 5 kilo. Harganya kalau yang gede itu 50 ribuan, kalau yang kecil ya 30 lah. Paling 3 kilo kalau banyak itu biasa rame-ramenya, iya bangsa 30-an lah per kilonya. Nyaris tak mengeluarkan modal sama sekali, Abo dan Aceh hanya perlu menyiapkan alat pancing yang terbilang sederhana. Hanya joran pendek yang telah dilengkapi dengan senar pancing. Untuk waktunya sendiri, para pemburu belut biasanya memilih pagi dan sore saja. Lokasinya di sekitar area persawahan ataupun saluran irigasi. Paling jam sore sama pagi. Itu jam 6 bisa. Kalau sore biasa sore sebelum asar gitu. Kalau pagi kan lagi lapar-laparnya dia. Kalau sore sama-sama juga, sore juga. Jadi keluar kan dia kalau sore emang. Sambil berjalan kaki menyusuri pematang sawah, mereka biasanya akan mencari umpan untuk memancing belut nantinya. Alih-alih umpan cacing, belut biasanya akan lebih aktif jika diberi umpan keong ataupun kata. Biasanya pakai pakicot, pakai cotnya dijincang ya. Langsung diiris pakai pisau, langsung ditempelin kena pancingan, baru dimasukin. Makan itu kan belutnya. Meski sawah dan saluran irigasi adalah habitat favorit belut, tetapi tidak semua lahan sawah menjadi tempat lubang belut. Kawasan yang pas adalah sawah yang sudah dipanen padinya. Pasalnya, belut indukan sangat suka bersembunyi di antara jerami-jerami yang mulai membusuk, sekaligus bercampur air dan lumpur. Caranya pun cukup mudah, pemancing cukup menggali tumpukan jerami sampai menemukan ada lubang-lubang kecil di lumpur sawah yang menjadi rumah belut. Milih-milih ya, tiap itu bekas padi tuh baru ada yang becek-beceknya di tiap ya yang lumpur-lumpur itu harus udah yang lubangnya beda lagi. Bekas panen padi langsung ada itunya padinya itu sampah padi langsung di bawahnya. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan saat mencari lubang rumah belut. Para pemburu hewan yang tahan hidup tanpa air dan sedikit oksigen ini harus bisa mengenali ciri-ciri lubang belut. Karena jika sampai salah, bukan tidak mungkin malah mendapati lubang ular berbisa yang sangat membahayakan. Banyak, tapi beda aja sama lubang lain. Bedanya kalau belut lubangnya kecil, pas dia lubangnya ya sebesar belut. Kalau lubang lain, gede itu, lubang ular gede Pak. Ngetiknya kalau udah di lubang itu langsung dikasih pancingan, langsung ditancapkan ke lubang. Nah, udah ditarik pelan-pelan. Selain itu, ada trik khusus agar umpan bisa cepat disambar hewan yang masih satu ras dengan sidat ini. Caranya adalah menggoyangkan tali senar dengan cara dipelintir ke arah bolak-balik
agar umpan yang sudah masuk di dalam lubang bergerak seolah binatang hidup. Dengan begitu akan membuat belut muncul dan menyambar umpannya. Teknik ini sering disebut sebagai teknik ngurek. Dimasukin karena itu umpannya kayak karena pawancingan, langsung dimasukin karena lubang lubang belut, langsung kan udah digini-giniin kan dia makan tuh lapar, tarik dulu bentar, nggak itu kayak goyang bawahnya, dalamnya kan itu kalau nggak goyang nggak dimakan. Setelah dirasa ada tanda-tanda umpan sudah dimakan belut, harus segera ditarik sekuat mungkin dan jangan ragu-ragu. Karena jika terlambat sedikit saja, belut bisa saja menggigit tali senar sampai putus atau bisa juga menarik pancingan masuk ke dalam lubang. Emang keras, tekanan keras. Kadang suka lepas kadang-kadang. Jadi ya putus kadang-kadang. Sering, kadang-kadang kan lagi kan belut gede kan nggak kelihatan gitu kan. Kadang putus kadang-kadang. Kadang-kadang patah itunya. Kainnya, ya kadang patah, kadang jorannya pendek gitu kan. Tak hanya dengan alat pancing saja, rupanya belut juga bisa ditangkap langsung dengan tangan kosong. Tetapi ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu saja, yaitu ketika belut muncul atau sudah keluar dari lubangnya. Selain itu, teknik menangkap yang biasa disebut nguyek atau mengepung belut ini harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang. Pakai tangan. Itu dikeliling dulu kadang berdua. Kalau sendiri kan suka lari kadang. Kalau berdua enak diputar dulu, ya diputar dulu. Nah, dikobok diputar dulu semua. Terus berdua jadi cepat dia. Iya. Tergantung itunya, lokasi tepatnya. Kalau lagi banyak, kalau nggak ada gitu. Selama kurang lebih 4 jam perburuan, tak kurang dari 3-5 kg belut bisa mereka dapatkan. Biasanya hasil tangkapan langsung mereka bersihkan sekalian agar lebih mudah menjualnya. Rupanya ada tips mudah untuk menyiangi belut agar bersih dan bebas bau amis. Caranya dengan melumuri seluruh badan belut dengan abu gosok atau serbuk hasil pembakaran kulit padi. Tujuannya adalah menghilangkan bagian berlendir atau licin pada tubuh belut. Setelah itu, kepala belut dipukul dengan benda keras supaya mati atau mengurangi gerakannya. Terakhir, tinggal dibersihkan isi perutnya. Caranya dengan menyembelih bagian lehernya, lalu memasukkan hinis atau batang bambu kecil yang sudah diraut tajam dan meruncing. Kadang pakai abu gitu, abu masuk ditarik gitu ya. Biar itunya lendirnya keluar gitu, biar serak gitu ya. Biar nggak licin. Kadang suka karena batu kadang-kadang saya. Biar mati dulu, biar nggak susah, ntar lepas lagi ntar. Namun di balik manisnya cuan yang dihasilkan, rupanya tersimpan juga kisah pilu yang kerap dialami para pencari belut sawah. Tak jarang mereka berburu belut sampai malam hari yang membuat resiko semakin meningkat. Tak hanya ancaman kasat mata, pencari belut juga tak luput dari gangguan makhluk astral. Waktu itu saya sama teman ngajakin ambil belut ya gitu. Terus sama pakai colen berdua sama teman-teman saya. Baru aja belum dapat sih udah kelihatan banyak tuh. Enggak langsung lari saya. Kan denger ya. Jelas semua. Kayak geram gitu. Harimau. Paling pernah saya juga. Itu baru 4 saya. Langsung lari semuanya itu. Kecil gitu ya, itunya suaranya. Kecilnya makin gede suaranya. Tak sekedar menampakkan diri, makhluk astral juga seringkali mengganggu sampai membuat pencari belut lari ketakutan. Seperti orang itu, masih perempuan gitu kan, pakai baju putih, iya. Lagi nyari belut tuh, ngobor kalau malam keluar itu, ada sosok itu, perempuan. Setiap menjalani pekerjaan sebagai pencari belut, bagi Aceh dan Abo sebenarnya bukan hanya mengejar berapa banyak hasil yang bisa diperoleh setiap hari. Tetapi soal tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga yang
harus bekerja keras demi anak dan istrinya.